Perkenalkan, saya Fersita Silvana Siva dengan NIM 187241088 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Alfika Dia Kurniawan Putri dengan NIM 1872410007. Yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kebocoran data KIPK. Pada presentasi ini kami akan mempresentasikan kronologi, dampak, dan juga solusi atas permasalahan yang ditimbulkan. Presentasi ini membahas beberapa hal utama, yaitu yang pertama adalah menganalisis bagaimana kronologi penyebab kebocoran data KIPK. Yang kedua, mengidentifikasi dampak bagi mahasiswa dan juga pemerintah. Dan yang terakhir adalah menawarkan solusi untuk meningkatkan bagaimana cara menjaga keamanan data. Dan yang terakhir, semoga melalui presentasi ini kita bisa memahami bagaimana pentingnya pelindungan data, terutama bagi sistem pendidikan di Indonesia. Apa itu KIPK Kuliah? KIPK Kuliah merupakan bantuan pendidikan yang diperuntukkan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, pada Juni tahun 2024 terjadi kebocoran data yang berdampak pada 800.000 pendaftar KIPK. Insiden ini disebabkan oleh serangan ransomware yang menyerang pada Pusat Data Nasional atau PDN, yang menyebabkan laman KIPK tidak dapat diakses. Akibatnya, mahasiswa yang mendaftar KIPK harus mengupload ulang data-data mereka karena tidak adanya backup data. Kejadian ini juga menunjukkan bahwa lemahnya keamanan sistem dan juga kurang backup data dari PDN. Kronologi dari permasalahan ini adalah pada tanggal 7 Juni 2024 dikabarkan adanya serangan pada laman KIP Kuliah. Hal ini mengakibatkan gangguan layanan pada 47 layanan pendidikan. Hingga akhir Juni, laman ini tidak bisa diakses dan mengakibatkan mahasiswa-mahasiswa tidak bisa mengupload atau memproses dokumen mereka masing-masing. Ada 3 hal utama penyebab dari kebocoran data ini. Yang pertama yaitu serangan ransomware yang berhasil mengenkripsi data dan mengakibatkan gangguan besar pada sistem layanan pendidikan ini. Setelah itu yang kedua adalah tidak adanya backup data. Bahkan DPR RI pun sangat menyayangkan hal ini. Hilangnya data secara permanen karena kurangnya cadangan yang bisa digunakan untuk pemulihan. Setelah itu yang ketiga adalah kelemahan dalam infrastruktur digital. Indonesia masih belum siap dalam mengelola big data, terutama dalam perlindungan sistem serangan cyber. Insiden ini mengakibatkan mahasiswa harus mengunggah kembali dokumen-dokumen pendaftaran mereka. Selain itu, pencairan dana 16.000 lebih mahasiswa juga terhambat karena insiden ini. Tidak hanya mahasiswa saja yang terdampak, tetapi pihak lembaga pengelola KIPK dan juga pemerintah juga ikut merasakan dampaknya. Insiden ini lagi-lagi menunjukkan bahwa sistem keamanan data di Indonesia masih belum siap untuk menghadapi dari ancaman serangan cyber. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan kritik besar dari berbagai pihak karena belum siap dalam mengelola keamanan big data. Selain itu, layanan KIPK juga terganggu, memaksa pengelola untuk menangani berbagai data secara manual. Dampak lebih luasnya dari insiden ini adalah ini memicu urgensi untuk memperketat regulasi keamanan dan mempercepat implementasi undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Solusi yang kami usulkan untuk mencegah insiden ini terjadi kembali adalah yang pertama, enkripsi data. Yang kedua, bekerja sama dengan ahli keamanan cyber. Yang ketiga, melakukan backup data secara berkala. Dan yang terakhir adalah dengan meningkatkan infrastruktur digital. Dari kejadian ini yaitu kebocoran dari KIPK menyoroti lemahnya keamanan data di Indonesia. Insiden ini mengakibatkan gangguan besar bagi mahasiswa, lembaga pengelola, dan juga pemerintah. Oleh karena itu, langkah-langkah enkripsi data, backup data secara berkala, kerjasama dengan ahli keamanan cyber, serta meningkatkan infrastruktur digital dapat diterapkan agar kejadian ini tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Sekian presentasi studi kasus kebocoran data KIP Kuliah dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.